Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya, Khalizah Panggabean. Nah, pada video kali ini Liza masih membahas tentang teori sastra tentunya. Pastinya masih berhubungan dengan sastra. Nah, untuk materi pada kali ini Liza mengangkat materi tentang kajian stilistika. Apa sih kajian stilistika itu? Bagaimana sih cara memahami kajian stilistika itu? Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen terlebih dahulu untuk memajukan channel YouTube Liza. Untuk itu teman-teman jangan lupa ya untuk like dan juga subscribe-nya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe channel Liza. Dan karena subscribe itu gratis, jadi jangan pelit-pelit ya guys nge-subscribe-nya. Oke, kita akan mulai materinya. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari stilistika. Stilistika atau stylistik dapat diterjemahkan sebagai ilmu yang mempelajari tentang gaya. Sedangkan secara etimologi, stylistik berhubungan dengan kata style atau gaya. Jadi, stilistika ialah ilmu pemanfaatan bahasa dalam karya sastra, di mana penggunaan bahasanya itu secara khusus dalam karya sastra. Nah, gaya bahasa itu muncul ketika si pengarang mengungkapkan ide-idenya. Dan ini merupakan efek seni yang dipengaruhi oleh hati nurani si pengarang. Sehingga pengungkapan ide itu diciptakan dengan keindahan gaya bahasa yang dilakukan oleh si pengarang. Jadi, secara sederhananya, menurut Sudiman, dikutip oleh Nur Hayati, stilistika adalah ilmu yang meneliti penggunaan bahasa dan gaya bahasa di dalam karya sastra. Nah, selain itu teman-teman, kita juga harus mengetahui apa sih tujuan dari kajian stilistika ini. Nah, stilistika ialah sebagai salah satu untuk menganalisis karya sastra, di mana menurut Endra Suara mengemukakan karya sastra memiliki tugas yang mulia, di mana bahasa memiliki pesan keindahan dan juga pesan pembawa makna, sehingga keindahan pada karya sastra tersebut dipengaruhi oleh kemampuan penulis mengolah kata. Karena keindahan karya sastra juga memberikan bobot penilaian pada karya sastra tersebut pastinya. Oke teman-teman, setelah mengetahui pengertian kajian stilistika dan juga tujuan kajian stilistika, sekarang kita akan mengambil satu contoh karya sastra agar kita lebih paham lagi apa itu kajian stilistika. Baik, saya mengambil satu puisi yaitu dengan judul Kepada Peminta-Minta karya Chairil Anwar. Baik, simak video ini. Cekidot. Kepada Peminta-Minta karya Chairil Anwar. Baik, baik. Aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dan segala dosa. Tapi jangan tentang lagi aku. Nanti darahku jadi beku. Jangan lagi kau bercerita, sudah tercacar semua di muka. Nanah meleleh dari luka, sambil berjalan kau usap juga. Bersuara tiap kau melangkah, mengerang tiap kau memandang, menetes dari suasana kau datang, sembarang kau merebah. Mengganggu dalam mimpiku, menghempas aku di bumi keras, di bibirku terasa
rasa pedas mengaum di telingaku. Baik. Baik. Aku akan menghadap dia. Menyerahkan diri dan segala dosa. Tapi jangan tentang lagi aku. Nanti darahku jadi beku. Baik, setelah melihat video tadi, maka kita akan memulai menganalisis dengan kajian stilistika. Baik, kajian ini dianalisis melalui struktur fisik atau pembentukan katanya. Pembentukan katanya yaitu yang pertama yaitu diksi. Kata-kata pada puisi ini memiliki makna kiasan yang perlu untuk kita pahami dan untuk kita simak secara seksama. Sesuai dengan judulnya, pada baris ke-6 memiliki makna konotasi, yaitu pada kalimat sudah tercacar semua di muka. Pada keseluruhan, baris pada puisi ini memiliki makna kiasan yang perlu kita telaah dan kita fahami terlebih dahulu, di mana ini bukanlah jenis citraan yang mengandung makna denotasi yang secara umum mudah untuk kita fahami secara langsung. Sehingga kita harus menelaah terlebih dahulu agar kita tidak salah dalam mengartikan kalimat yang sudah diciptakan oleh beliau. Nah, pilihan kata diksi dalam puisi kepada peminta-minta mempunyai efek, yaitu kecewa, menyerah, letih, terluka, sedih, berat, dan juga risau. Sedangkan adanya risau terlihat pada apa yang diungkapkan si penyair tersebut, yaitu mengganggu, menghempas, merasa pedas, dan mengaum di telinga. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat kita simpulkan bahwa analisis puisi ini menggunakan kata konotatif, tapi juga untuk mengungkapkan gagasan dan juga efek estetis tentunya. Oke, setelah kita telah mengetahui tentang diksi dari puisi kepada si peminta-minta, sekarang kita ke struktur fisik yang kedua, yaitu citraan. Yang kedua, citraan. Nah, citraan ini berperan untuk menimbulkan pembayangan imajinatif dari si pembaca tersebut. Dalam puisi ini, penyair memanfaatkan citraan yang menghidupkan imajinatif dari si pembaca ini dengan melalui ungkapan yang tidak langsung. Oke, yang pertama yaitu citraan visual atau penglihatan. Nah, citraan ini terlihat pada baris pertama dan juga baris ke-10, yaitu dengan kata menghadap dan memandang. Yang kedua yaitu citraan perabaan pada baris ke-8, yaitu dengan kata usap. Yang ketiga yaitu citraan pendengaran pada baris ke-9 dan juga baris ke-16 dengan kata bersuara dan mengaum. Dan yang keempat, dan ini adalah citraan terakhir, yaitu citraan pengecap pada bagian baris ke-15, yaitu dengan kata pedas. Baik, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa pada puisi kepada peminta-minta ini memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imajinasi dari seorang pembaca yang sedang membaca puisi ini, dan seorang pembaca dapat merasakan bagaimana keindahan dalam puisi tersebut, sehingga kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh si penyair tersebut pastinya. Jadi intinya ini tuh bertujuan untuk seorang pembaca ini dapat menghayati apa inti-inti dan menghayati bagaimana indahnya puisi yang sedang dia baca dengan menggunakan
citraan visual atau penglihatan, citraan pendengaran, citraan pengecap, dan juga citraan peraba. Oke, setelah kita membahas tentang struktur fisiknya, sekarang kita masuk ke dalam kata-kata konkret yang ada dalam puisi ini. Jadi kata-kata konkret ini bertujuan untuk menggambarkan unsur-unsur puisi yang ada dalam puisi ini, sehingga si pembaca ini dapat menikmati puisi yang sedang dia baca dan merasakan bagaimana keadaan dalam puisi ini, seperti itu. Yang pertama yaitu rima. Jadi puisi kepada si peminta-minta ini secara keseluruhan didominasi dengan adanya vokal A dan U, sedangkan bunyi konsonan yang dominan yaitu bunyi T, K, dan D, di mana asonansi A terdapat pada baris puisi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 17, dan 18, sedangkan asonansi U terdapat pada baris puisi 3, 4, 13, 16, 19, dan 20. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana rima pada puisi ini, dapat kita simpulkan bahwa penggunaan gaya bunyi dan juga irama pada puisi itu sangat berperan penting dalam menghayati ataupun dalam pembacaan sebuah puisi tersebut, dan juga ini dapat menciptakan irama-irama yang indah dengan berbagai variasi yang sudah dibuat oleh beliau. Setelah dari rima, kita lanjut ke bahasa figuratif. Nah, dalam puisi karya Chairil Anwar, bahasa figuratif yang muncul yaitu pada baris keempat dan 21 merupakan majas hiperbola dari kata-kata nanti darahku jadi beku. Nah, selain itu muncul lagi jenis majas repetisi pada baris 1 dan 18. Terjadi pengulangan kata-kata baik dalam konteksnya yaitu baik, aku akan menghadap dia. Nah, setelah kita telah mengkaji satu karya puisi dari Chairil Anwar tentang kepada si peminta-minta ini, jadi dari kajian stilistika ini kita dapat mengetahui bagaimana gaya bahasa yang ada pada satu karya sastra tersebut. Jadi dimulai dari rima, makna konotasi, dan juga bagaimana variasi-variasi dalam puisi tersebut. Nah, setelah kita membahas tentang kajian stilistika ini, semoga teman-teman bisa lebih paham lagi tentang kajian stilistika ini. Dan tentunya kita ulas kembali sedikit lagi. Jadi kajian stilistika ini kita lebih mudah dalam memaknai apa yang terkandung di dalam puisi tersebut, sehingga di dalam karya sastra tersebut, baik itu puisi, cerpen, ataupun lagu. Jadi sehingga kita dapat lebih mudah memahami apa makna di dalam karya sastra tersebut dengan memahami bagaimana gaya bahasa yang ada di dalam karya sastra tersebut. Sampai di sini pembahasan tentang sastra untuk kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik, dan untuk itu saya Khalizah Panggabean pamit undur diri, dan saya meminta maaf jika ada kesalahan kata-kata, dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dan dengan itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.